wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model-model pengelolaan kelas. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas atau manajemen kelas merupakan berbagai cara atau upaya yang dilakukan seperti menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi, organisasi maupun segala sarana dan prasarana yang digunakan atau mendukung proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang dialami oleh siswa dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya, tujuan pengelolaan kelas adalah agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan segala fasilitas yang digunakan guru dapat berpengaruh secara efektif sehingga dapat meningkatkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa. Selanjutnya yaitu model-model pengelolaan kelas. A. Penataan ruang kelas. 1. Pengaturan tempat duduk. Dalam belajar, siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu mudah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka siswa dapat belajar dengan baik dan tenang. Menurut Novan Ardiwiani, ada beberapa bentuk formasi tempat duduk, yaitu formasi tradisional atau konvensional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Formasi tradisional ini sangat tepat sekali dibentuk jika guru hendak menggunakan media ceramah pada saat mengajar. Selanjutnya, formasi auditorium. Pada formasi duduk, siswa berderet memanjang ke samping bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Metode ceramah dan metode tanya jawab yang bersifat interaktif sangat tepat sekali digunakan dengan formasi kelas auditorium ini. Selanjutnya, formasi chevron. Formasi chevron membuat interaksi guru dengan siswa dan antar siswa lebih intensif sehingga siswa dapat menjalani kegiatan belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan fokus. Formasi ini cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Formasi kelas bentuk U. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif bergerak, dinamis ke segala arah, serta langsung berinteraksi secara berhadap-hadapan dengan siswa. Formasi kelas bentuk U sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang dilakukan dengan diskusi, presentasi, dan kerja tim. Selanjutnya yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas berkelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Pada pelaksanaan formasi kerja pertemuan, sebuah kelompok bisa terdiri 4-5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok, tergantung dari jumlah siswa dalam kelas tersebut. Selanjutnya, formasi konferensi. Guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan belajar. Formasi konferensi ini sangat baik digunakan ketika guru hendak menggunakan metode diskusi, debat aktif, dan tim kuis. Selanjutnya, formasi pengelompokan terpisah atau breakout grouping. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan
sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lain. Tetapi guru hendaknya menghindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas supaya mudah diawasi. Selanjutnya, formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Selanjutnya, formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja penting berukuran sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Susunan formasi kelompok untuk kelompok sangat memungkinkan guru untuk melakukan diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Selanjutnya, formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, formasi periferal. Meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Gaya penataan kelas. 1. Gaya auditorium. Gaya susunan kelas di mana semua murid duduk menghadap guru. 2. Gaya tatap muka. Gaya susunan kelas di mana murid saling menghadap. 3. Gaya offset. Gaya susunan kelas di mana sejumlah duduk di bangku tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu sama lain. 4. Gaya klaster. Gaya susunan kelas di mana sejumlah murid, biasanya 4-8 anak, bekerja dalam kelompok kecil. Yang kelima, gaya seminar. Gaya susunan kelas di mana sejumlah besar murid atau 10 atau lebih duduk di susunan berbentuk lingkaran atau persegi atau bentuk U. Sekian materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.